Hello, gue udah masuk kompleks rumah lo nih. Cuman gue bingung deh, dari tadi gue udah muter-muter 5 menit. Sepertinya gue tersesat. eh Ini di bundaran yang ada kayak patung bulat warna-warni, ada lampunya. Di mana ya? Oke, 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 oke. Ini ketemu di rumah lo atau langsung ke tempatnya? Tempatnya di dalam kompleks. Oke, gue langsung ke tempatnya aja deh. Biar nggak bolak-balik. Oke, oke, bentar ya. Widih, banyak banget bawaan lo. Sini, gue bantuin. Apa sih? Oh, mau piknik. Lucu banget. Tapi asik sih tempat lo. Gue baru, mm gue baru pertama kali masuk ke kompleks perumahan yang ada danau buatannya kayak gini. Ih, seru deh. Kalau malam-malam lu lagi pengen ngegalau, lu tinggal kesini, gelar tikar, bawa minuman sama snack, duduk, udah deh. Terus kalau lagi adem, baca buku di sini. Wah, enak banget sih. Tolong angkat saya jadi adikmu. Bawa apa aja? Kopi, coke. Emang lu masih suka minum soda ya? Gua enggak sih. Terakhir, wah, yang habis perut gue gak enak banget itu loh di mobil. Habis itu gue udah gak pengen lagi. Terus nice. Oke. Aduh, gila ya, kita udah gak ketemu. Enggak sih, baru 2 minggu sih. udah kayak gak ketemu berbulan-bulan. Iya. Enggak, soalnya di dalam 2 minggu itu juga kita gak kontak-kontakan gak sih? Iya. Lu masih ngobrol sama anak lain. Gua baca chat grup aja enggak. Iya kan? Iya. Jadi ini secret hideout loh. Enggak secret banget sih. Cuman oke lah, boleh lah. Emang anak-anak grup udah pada kesini pernah main piknik-piknikan? Iya sih, belum pada sempet ya. Yang satu lagi ngurus nikahan, yang satu ngurus S2, yang satu udah ngurus anak. Tinggal kita berdua doang nih. Wadaw. Gak apa-apa. Pace orang beda-beda. Kalimat bijak gue tuh sekarang, pegangan gue. Biar tidak mengkomparasi hidup dengan orang-orang di sosial media gitu. Apa sih? Lu belum apa-apa udah nagih cerita. Lu dulu dong. Udah ya kemarin ya. Jadi gue nih cerita nih sekarang banget nih. Ya jangan emosi dong pak, santai. Kemarin gue ngirim VN malam-malam, maaf ya, kaget ya lu. Ya habis lu biasa tidur jam 2, kemarin jam 11 udah tidur. Terus lu tumben banget gak nge-silent handphone. Ya sorry lah, jadi ting tang ting ting. Udah lu silent lagi kan, tapi enak juga ya tempatnya. Gue udah ngomong ya tadi ya. Nora nih, ya habis
kompleks rumah gue isinya kendaraan, motor, mobil. Ada juga taman kecil-kecilan doang. Udah, selebihnya perumahan aja. Mana perumahannya dempet-dempet lagi. Tau gak sih tetangga sebelah gue yang bikin rumah 5 lantai. 5 lantai padahal kayak lahannya sempit gitu. Terus dikasih kolam renang lagi. Jadi gue kalau pas lagi makan siang kadang bisa denger suara biur 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 lagi berenang. Aduh, ada-ada aja emang. Tetangga lu nggak ada yang suka hangout di sini apa? Udah pada bosen ya? Hah? Iya cerita. Bentar, gue lagi bingung nih mau mulai dari mana ceritanya. Ya lu minum dulu deh sambil gue pikir opening ceritanya nih kayak apa nih. Oke, udah kayaknya udah dapet. hmm, oke. Jadi lu tau kan, gue kalau misalnya mau berangkat, gue sekarang suka sambil dengerin podcast. Ada namanya aplikasi Noise. uh, Nah terus gue tuh lagi suka dengerin satu, kayak ada audiobook sama ada ya podcast biasa gitulah, tapi pengisi suaranya tuh sama, ada this guy lah. Gue gak tahu deh namanya dia itu nama asli atau enggak. Pokoknya waktu gue dengerin podcastnya dia, gue langsung jatuh cinta. Ya sama suaranya, ya sama kontennya dia. Dia berdua, kadang bertiga sama temennya. Mereka ngebahas kehidupan sehari-hari aja sih, kayak bego-begoan aja sebenarnya. Ya kadang bisa serius juga. Ya pokoknya ringan lah bahasannya. Terus gue ketagihan dong dengerin podcastnya dia. Padahal gue udah download audiobook buku-buku yang menunjang karir dan pekerjaan gitu ya, yang lebih serius istilahnya. Nah gue tuh awalnya cuma dengerin podcastnya dia tuh biar otak gue nggak ngebul aja. Cuman lama-lama gue ketagihan coy, sampai malam kadang juga gue masih suka dengerin. Ya kocak aja. Terus kadang tuh dia suka main gitar atau enggak main piano. Jadi kayak misalnya abis mereka udah ngobrol-ngobrol terus ada jamming sedikit. Lucu banget gak sih? Kayak ada jammingnya gitu, yang kayak lagunya tuh misalnya hari itu dia ngomongin putus cinta. Terus dia jamming lagu 1-2 gitu, cover lagu yang berhubungan, misalnya lagunya siapa ya, Dewa atau apalah gitu yang tentang putus cinta gitu. Seru deh. Terus masih baru, jadi belum banyak yang dengerin. Cuman episodenya sih udah lumayan banyak gitu. Terus gue nemuin IG-nya dia. Tapi entah kenapa dia tuh kayak sok misterius gitu loh. Jadi dia tuh nggak pernah upload fotonya dia. Dia cuman suka upload karya-karyanya dia, terus kesehariannya dia. Ya paling juga kelihatan tangan, badan, tapi kayak nggak mau ngeliatin wajah gitu. Gue nggak tahu sih kenapa. Padahal juga ya kayaknya sih nama dia nama asli. Soalnya di podcast itu mereka nggak ngomongin sama sekali soal kayak menutupi identitasnya mereka. Cuman ya itu hak mereka lah ya, mau setransparan apa.
Cuman terus dia tuh suka buka Q&A gitu di Instagram. Terus jadilah gue suka nyeletukin dia. Terus dibales dong sama dia. Dibales pendek-pendek, cuman dibales gitu. Lucu deh orangnya. Eh, Terus ya lu tau penyakit gue lah ya. Begitu dia bilang dia di Jakarta juga, oh gue langsung kayak, ya lu tahu kan, gue langsung berhalusinasi. Dan gak bisa berhenti. Gue langsung kayak tiap hari mikirin dia tuh emang kehidupan nyatanya sesuai sama yang diceritain di podcast gak sih? Soalnya kalau dia tuh kocak banget. Ada satu kali, sebenarnya lebih 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 afdol lu dengerin langsung sih, apalagi kalau dia ketawa, mateng. Ya lucu tapi di saat yang bersamaan tuh kayak gue bisa bayangin ini suara-suara ganteng nih, gimana nih wajahnya gitu. Sumpah geli banget, gue dengerin diri gue sendiri juga geli, tapi gimana, nggak bisa kayak gue kepikiran terus sama dia. Gue puter-puter terus tuh podcast dia tiap hari. Pokoknya diantara audiobook bisnis yang gue dengerin, pasti gue abis itu selipin dia, podcastnya dia, jammingnya dia. Terus kadang gue juga dengerin dari YouTube. Ada yang kayak dia cuman upload lagu-lagunya dia di YouTube. Bahkan dia punya beberapa lagu original. Dia ceritanya jadi singer songwriter gitu. Terus ya udah, kadang dia suka kayak IG story cerita gitu. Terus tau gak sih apa yang aneh, kadang-kadang apa yang dia bahas itu tuh sesuai sama yang sedang gue alami. Gue nggak tahu deh, ini tuh kejadiannya sama kayak misalnya misalnya kita berdua nih lagi ngomongin podcastnya Noise, terus tiba-tiba ntar handphone lu tuh di IG muncul iklannya Noise, kayak gitulah, kayak tiba-tiba gitu. Cuman ini tuh tiba-tibanya tuh lucu karena kan ya gue sama dia nggak kenal. Terus kenapa hal-hal yang dia bahas itu tuh mirip-mirip sama yang gue alamin gitu. Kayak gue lagi berantem sama anak kantor, terus tiba-tiba dia bahas hal yang sama. gue lagi gue lagi suka makan mie shirataki, dia juga nge-review mie shirataki habis itu, padahal gue juga gak upload sama sekali. Nah, ketidaksengajaan itu yang akhirnya membuat gue jadi makin halu sekarang. Gue udah di titik halu dimana gue berpikir kayak dia itu stalk gue. Aduh, malu banget gue ngomongnya. Padahal ya nggak mungkin lah. I mean, ya oke, podcastnya dia, followersnya dia di Instagram itu belum banyak. Tapi belum banyaknya itu tuh nggak cuman ratusan, banyak. Terus kenapa gue gitu yang GR-nya setengah mampus, gue bisa berpikir, wah ini orang stalking gue nih, wah ini orang mikirin gue nggak ya, oh my god. Gue kayak kadang kesel banget sama diri gue. Oke lah ya, awalnya lucu-lucuan doang, tapi lama-lama enggak tahu, lama-lama kayak gue merasa kayak, oh my god, I need to stop listening to his podcast, listening to his music. Tapi nggak bisa. Udah gue stalkingin lagi yang lain-lainnya. Tolong dong, gue tuh kayak mau berhenti gitu loh. Lu tau kan gue kalau udah kayak dalam situasi seperti ini itu anehnya seperti apa, ya kan? Gue nggak mau aja gitu kayak gara-gara banyak ketidaksengajaan yang somehow kayak sinkron kehidupan gue jadi berpikir, apakah ini cara universe bilang ke gue, Hazel, kamu kayaknya di satu titik bakal ketemu sama dia deh, bakal ngobrol, mungkin juga jadi temen atau lebih dari temen.
Ya, oke, gue halunya udah tingkat dewa, gue tahu. Cuman, cuman, cuman gini loh. Oke, kayak banyak ketidaksengajaan. Tapi somehow interestnya dia tuh juga sama kayak gue. Kayak kita sama-sama suka musiknya yang funk, yang folk. Terus juga makanan sama-sama sukanya yang pedes, yang level tinggi gitu. Dan lambung aman gitu. Terus apalagi ya, dia suka baca sastra Indonesia dan literatur Inggris. Dan buku-buku dia tuh somehow ya mirip sama yang gue suka. Kayak semalam nih gue taruh di wishlist, beberapa hari setelahnya itu kayak dia nge-review buku itu, ternyata dia juga udah baca gitu. Apalagi ya, merek parfum kita sama. Kita suka kopi yang sama tipenya, double espresso on the rocks. Apa ya, banyak, pokoknya aneh lah, kayak banyak gitu. Terus beberapa cara pikir kita juga sama. Kayak sebenarnya ya, gue tuh berpikirnya oke lah, nggak usah sampai halu-halu berpikir dia itu bisa jadi jodoh gue. Ya minimal jadi temen aja gue udah pasti seneng banget sih. Karena oke lah, gue akuin gue berada di titik dimana gue itu lagi merasa sering kesepian. Jadi ya ketika gue nemuin orang yang satu frekuensi, lu semangat gak sih rasanya? Ya kan? Ya kita kan udah lama nih dari SMA. Nah dia ini kayak salah satu orang yang gue temuin pasca SMA yang menurut gue nih, wah ini bisa jadi bestie nih gitu. Udahlah, gak usah sampai jadi pacar, jadi bestie aja gue udah seneng banget. Tapi dia tuh seolah kayak gak mau gitu loh temenan sama pendengar-pendengarnya dia. Kayak gue gak tahu apakah dia se introvert itu, nggak terbuka itu, atau memang dia kayak pengen misahin nih kehidupan nyata dia dengan kehidupan di podcast. Tapi yang di podcast itu sebenarnya juga teman-temannya dia. Jadi kayak apa ya, apa dia tuh mau eksklusif gitu ya sama teman-temannya doang yang di podcast itu. Cuman dia nggak mau sama, maksudnya dia nggak mau berteman sama listeners karena kayak siapa loh gitu. Cuman dia juga suka sih kadang-kadang nge-live gitu. Terus enggak, nge-live juga kagak kelihatan. Cuman ya gimana ya, lucu sih. Jadi kadang kayak cuman siluetnya doang, atau dia kayak sambil baca buku atau apa. Gue nggak tahu sih kenapa dia tuh kayak segigih itu nutupin mukanya dia. Maksudnya ada apa gitu? Apakah dia seganteng itu, atau sebaliknya sampai dia kayak nggak mau gitu. Terus kalau foto aja dia cuma kayak ditutupin emoticon gitu mukanya. Nggak tahu deh, apa dia tuh orang terkenal ya sebenarnya ya. Terus dia tuh pakai nama samaran. Nah kalau misalnya dia mukanya ketahuan, orang-orang jadi tahu nih, oh ini tuh, mungkin dia tuh sebenarnya aktor kali ya. Aktor, cuman dia bikin podcast, terus di situ ditunjukkan lah ke bobrokannya dia, tapi dia nggak mau orang lain tuh tahu kalau dia tuh aktor ini nih yang misalnya berkarismatik gitu. Cuman ya jadi dia kayak living a double life. Bisa nggak sih kayak gitu? Nggak ya? Ya nggak tahu, gue udah bikin berbagai macam skenario di dalam otak gue tentang dia. Gue capek, tapi gimana ya, gue harus cari distraksi sih. Kayaknya gue harus ambil kerjaan lebih deh biar gue stop mikirin dia. Nyebelin banget. Iya pasti lu gedek juga kan dengerin cerita gue, kayak nggak penting banget anjir Hazel. Cuman beneran kayak kepikiran gitu loh, kepikiran.
Kenapa ya, kesel banget. Mana dia terakhir sering live lagi, terus gue selalu nggak pernah skip live-nya dia. Tolong. Lo inget nggak dulu gue cerita gue yang si jam tangan bodong itu? Iya, iya itu kasusnya sama kayak si, iya, kayak si crush gue yang dulu itu, yang adalah temennya abang gue. Tapi gue nggak pernah bilang ke abang gue kalau gue suka sama temennya. Tapi gue sukanya sama si cowok itu juga aneh banget, gara-gara gue nemenin kakak gue ketemu sama dia sama beberapa temannya gitu. Abis itu gue suka. Kenapa ya? Apa gara-gara apa ya, gue tuh kayak kadang ya dipuji dikit aja gue tuh langsung kayak terbang ke kayangan gitu loh. Kayak dia manly gitu, bukain gue pintu gitu-gitu, kayak hal-hal kecil doang yang kalau kata anak-anak TikTok nih bare necessities, kayak hal-hal dasar yang sebenarnya lo nggak perlu praise juga dari orang. Orang itu akan melakukannya dengan ya memang udah seharusnya, kayak misalnya lu jalan terus lu di depan terus lu tahanin pintu karena di belakang temen lu nih pada masih mau masuk. Terus lo turun nih dari mobil, tapi lo tuh di bagian yang kalau lo buka pintu udah jalan raya. Jadi kayak si orang itu dia buka pintu dari tempat dia duduk buat kayak lewat sini aja Zel gitu. Iya, tapi gue digituin doang langsung melewat. Parah banget gak sih? Udah gitu, dia pakai muji-muji gue lagi. Dia bilang kerjaan gue seru ya, bagus. Terus dia suka sama fakta kalau gue tuh suka minum, suka suka nge-wine dan suka ngopi. Kayak sebenarnya tuh hal biasa aja kan, tapi entah kenapa waktu dia bilang kayak oh ya cool gitu, oh and you like football, oh which teams bla bla bla, gue langsung kayak oh my god, melewat, otw melewat, nggak tahu kenapa. Iya, I think there's something wrong with me sih. Kenapa gue bisa terlalu mudah suka sama seseorang. Dan suka itu bukannya sekedar suka kayak misalnya lu suka sama anggota BTS gitu. Gue tuh halunya parah. Lu halu segitunya juga gak sih? Gak tahu deh. Oh, lu gak suka ya? Ya siapalah yang lain, anak-anak di grup. Kan misalnya kalau pada suka sama K-pop gitu, terus halunya tuh selalu gue gak sih? Ya gue gak tahu deh. Mungkin karena apa ya, orang-orang ini tuh sebenarnya orang-orang yang istilahnya bisa digapai gitu loh. Kayak kalau gue seagresif itu mungkin gue bisa deket sama mereka, kayak gue kontak-kontakin, gue deket-deketin gitu kan. Ya nggak tahu deh gimana ya. Waktu itu gue sampai tiap hari kayak kepikiran banget, tapi gue tuh kayak nggak tahu nama IG-nya dia apa kan. Sampai gue kalau setiap kali gue ketemu kakak gue pinjam handphone dia terus gue stalk IG-nya si temennya itu. Terus ya udah kayak gue sering aja kepikiran sama dia, apalagi kalau misalnya gue lagi membutuhkan sosok pria, gue langsung mikirin dia. Terus ya gitu, kayak nggak masuk akal banget, soalnya kan kenal aja belum, baru kayak kelihatan dari kulitnya doang, tapi kenapa lu kayak seolah-olah udah suka, as if kayak lu tuh udah kenal sama dia gitu, lu udah tahu kebiasaan dia apa, ini itunya. Ini tuh belum, baru di kulitnya doang, tapi udah sesuka itu gitu. Sampai pada akhirnya itulah si jam bodong itu dateng, ya kan? Maksudnya coba ya, gue nggak tahu sih, mungkin lu bakal lebih rasional lagi. Cuman dasarnya hari itu emang gue lagi bego, gue lagi kerja, terus
ting, tiba-tiba ada paket. Terus ART gue bilang, iya non, ini ada paket, tapi COD. Terus gue tuh jarang banget beli paket, apalagi belanja, apalagi COD. Gue tuh jarang banget karena gue udah jarang pegang cash kan. Terus gue kayak bingung gitu ngedengerin ART gue COD, perasaan gue nggak pesan apa-apa gitu. Gue kayak cek Topet, Shopee, ada deh waktu itu apa. Terus gue pikir oh ya udah gitu. Terus gue tanya berapa harganya gitu, 200.000. Ya udah gue apa namanya, ambil dompet, gue kasih ke dia. Nah saat itu gue tuh tahu barangnya tuh beda nih sama yang gue pesen. Waktu itu tuh ya barangnya jam tangan kan. Terus gue pikir jam tangan 200.000, jam tangan apa. Terus perasaan kayak gue nggak pernah beli. Oh apa mungkin strap jam tangan atau apa gitu kan yang 200.000, ya mungkin. Terus gue berpikir apa ini kerjaannya abang gue, dia pakai nama gue kan buat pesen. Maksudnya pikirnya ya biar gak bingung gitu. Nggak tahu sih, suka pinjem nama gue buat beli paket. Ya udah dong, gue pikir tuh kerjaan abang gue WA lah dia kagak langsung bales. Ya udah kebiasaan emang. Tapi ya udah gue pikir oh punyanya si abang. Nah ya udah ntar gue tagih aja ke dia, gue talangin dulu kan 200.000. Terus udah kan, tuh abangnya udah pergi bawa uang gue, paketnya ada di depan. Terus nggak lama kemudian abang gue bales katanya, kagak, gue nggak pesen jam tangan, strap apapun, coba deh lu cek. Gue buru-buru turun, gue cek, heh apa nih. Gue buka isinya jam tangan, beneran jam tangan, cuman kagak ada yang pesen jam tangan ini. Gue sampai fotoin bolak-balik ke abang gue atau ke teman gue yang nggak, gue nggak tanya lu sih waktu itu, gue tanya yang lain. Terus ya udah kayak kagak ada. Terus gue langsung kayak mode detektif gitu ya, gue search nomor teleponnya dia, nomor PT apapun itu yang ada di paketnya. Gue ketemu dong di Twitter ada yang bilang ini dia tuh penipu gengs, dia tuh COD tapi ini tuh bodong, kayak kagak ada ini lo ditipu. Sumpah hari itu gue keselnya. Gue kayak sumpah lu jadi manusia bodoh banget. Kenapa lu dengan polosnya lu kasih uangnya tanpa lu tuh tanya dulu yang bener, yang detail. Dah, terus gue seharian bad mood banget. Gue nggak buka, itu gue airplane. Gue cuman buka dikit-dikit buat kerjaan. Selebihnya gue kayak airplane, gue di kamar, kayak gue nggak keluar kamar. Gue udah kayak ngedodol-dodolin diri gue sendiri. Tapi habis itu lu tahu apa? Gue udah nggak mikirin si cowok itu lagi. Gue kayak ngerasa, gue nggak worth it deh buat lo. Masa gue kayak hal beginian aja gue dodol, gue nggak ngecek, sementara lo orangnya kayak educated banget gitu. Tapi habis itu gue masih rajin olahraga karena dia suka cewek yang suka olahraga. Cuman ya udah lama-lama gue olahraga tapi nggak mikirin kayak gue olahraga biar gue bisa dilihat cakep nih sama dia, nggak gitu. Kayak ya udah gue olahraga biasa aja. Cuman habis itu kayak sembuh gitu loh. Kayak kejadian bodoh itu membuat gue sembuh dari kehaluan itu. Nah masalahnya, apakah gue harus melalui kejadian bodoh lainnya supaya gue bisa berhenti nih mikirin si cowok podcast itu? Capek sih. Lu kayak dengerin gue aja capek ya, membayangkan kehaluan-kehaluan itu. Apalagi gue jadi diri gue sendiri. Capek coy, capek banget. Aduh. Minum dulu deh. Iya, gue dari yang galau beneran sampai gue ini sih berpikir apakah gue harus ke ini ahli
Buat apa? Enggak kan? Hmm. Enak nih kopi lo. Mm-mm. Oh ya? Apa namanya? Madu khusus kopi. Emang ada? Mau dong linknya, ntar kasih ke gue ya. Uh-uh. Ya gitu deh pokoknya. Lo sendiri gimana? Udah ada yang baru belum? Iya, main dating app aja. Sebenarnya nggak ini kok, nggak semuanya itu aneh-aneh kok, banyak yang bener kok. Itu si Arman kemarin dia baru jadian sama cewek, ketemunya di dating app juga. Terus gue ketemu kan waktu itu lagi nongkrong malam-malam, bener kok, maksudnya ceweknya bukan yang gimana-gimana, seru juga. Dan ternyata dulu satu SMP sama gue. Cuman dia kayak adik kelas, jadi gue nggak kenal. Iya, lu jangan anti banget lah sama dating app. Kita nih udah di umur-umur dimana susah tahu nyari pasangan, kalau nggak pada tempatnya gitu, maksudnya tempat berkumpulnya para cowok dan cewek single gitu. Iya. Padahal tadi gue pikir gue di sini mau galau-galauan, kok jatuhnya jadi kayak kocak gini ngomong sama lu. Emang ya kadang tuh kalau punya masalah tinggal diomongin aja, tinggal diobrolin aja, habis itu lebih plong. Iya, gue sekarang udah lebih plong sih rasanya. Magic, emang magic. Widih, widih, kok bijak banget kawan gue. Gimana gimana? Jadi iya bener sih, iya sih. uh Lu abis baca buku apaan lo jadi bijak banget ngomongin cinta? Emang ya, nasehat-nasehat percintaan dari orang yang single tuh kadang bener gitu loh. Padahal kayak kita jarang berpacaran, tapi entah kenapa kayak bijak gitu. Kocak sih. Tapi bisa aja sih, iya sih. Mungkin selama ini gue tuh gue tuh cuman jatuh cinta sama sosok pria yang ada di pikiran gue, yang ada dalam bayangan. Dengar suaranya, dengar cara dia cerita, tanpa ngelihat fisiknya aja tuh, ya mungkin itu aja udah bisa bikin kita berhalusinasi yang gimana, yang sesuai sama yang kita suka kali ya. Jadi gue jadi halu, terus walau baru ketemu sekali dua kali aja udah kayak halu gitu. Padahal belum tentu dia tuh sesuai sama yang kita pikirin ya. Bisa aja temennya si kakak gue itu nggak sekeren yang gue pikir. Mungkin aja si cowok podcast itu juga aslinya tuh kehidupan dia tuh sedih, tapi karena dia sedih, jadinya dia kalau podcast itu kocak gitu. Kan biasa katanya kalau orang yang kocak itu, yang humoris, bisa jadi dia menutupi kesedihan gitu kan. Ya benar sih, mungkin gue cuman suka sama idenya, the idea of love, tapi bukan sama cowoknya yang betulan. Iya bener sih kata lo, gimana caranya lu bisa suka sama cowok tanpa lu tahu bibit bebet bobot, tanpa lu kenal sama dia lebih lanjut. Ya bener sih, kayaknya gue emang cuman udah single karatan kali ya, single akut yang sampai bisa daydreaming parah kalau misalnya
baru kenal sama cowok, baru deket sama cowok sekali. Dasar, gue baru tahu juga sih ada sebutannya, namanya hemofilia. Keadaan dimana seseorang itu terlalu mudah jatuh cinta dengan orang lain yang gak dikenal. Parah. Oke. Ya kagak lah, emang lu nge-record omongan kita, mana dia gak mungkin denger lah. Oke, boleh. Jadi kita treat ini seperti sebuah podcast gitu ya. Ceritanya gue sama lo nge-podcast gitu. Kita lagi ngomongin kehaluan orang-orang single. Terus apa? Lu mau gue menyampaikan pesan ke dia, seolah-olah kayak dia salah satu pendengarnya gue gitu ya. Oke, bisa. Oke. Gue ngomong santai aja kali ya. Anjir, ngapain kita berdua nggak halu sih bikin podcast. Iya. Oke, I'll play along with your idea. Oke. Apa jadi lu udah ngomong. Jadi Hazel, gimana nih, ada yang kira-kira yang mau kamu sampaikan kepada dia kalau dia mendengar gitu. Oke. Dear, nggak mau, gue nggak mau sebutin namanya. Iya, dia kan cuma pura-pura, tapi tutup aja. Awas aja lu bocorin ke anak-anak grup. Oke. Dear podcaster, anjir. Dear podcaster, lo tuh siapa sih sebenarnya? Kenapa lo sok-sok misterius? Lo tuh sok-sok misterius, tapi di saat yang bersamaan lo tuh friendly ke pendengar podcast lo. Bikin gue bingung, tau gak sih? Kenapa sih lo gak transparan aja sama kita? Maksudnya ya lu ngepost foto-foto gitu nanggung banget, kenapa nggak tunjukin wajah? Apa lu tidak confidence atau gimana gitu? Cuman nggak apa-apa kalaupun lu menunjukkan sisi lo yang lain di sosial media. Kita masih bakal setia dengerin, gue masih bakal setia dengerin podcast lo, karena emang seseru itu bro gitu. Terus lo kenapa kayak nggak mau berteman gitu sih sama listener lo? Gue pengen banget jadi temen lo. Gue nggak berharap kok lo jadi pacar gue juga, enggak, cuma jadi temen doang. Jadi kalau misalnya habis baca buku nih, gue bisa ngobrolin sama lo, kita bisa bedah buku. Soalnya teman-teman di circle gue kagak ada yang suka baca buku. Terus kalau misalnya kita lagi nemuin lagu funk yang baru buat joget-joget, tuh share dong ke gue. Terus lu share juga yang lain. Terus kenapa sih kalau misalnya gue DM, gue ikutan Q&A, lu kayak ngebalesnya kayak gak niat gitu? Kenapa sama yang lain kayak panjang kali lebar, tapi sama gue kayak enggak? Emang pertanyaan gue kurang seru? Terus lu bisa gak sih stop membuat ketidaksengajaan di hidup gue? Karena semakin banyak, semakin gue ngehalu. Tolong stop please, terima kasih. Atau jangan stop deh, atau lu kalau misalnya lu denger, please jadi teman gue, please, terima kasih. Mana ada sih yang dengerin podcast macam begini, coy, kagak ada. ya udahlah, mungkin ini bisa gue petik dari daydreaming kali ini adalah nggak semua hal yang sinkron, yang kayak sesuai sama dukungan semesta itu punya arti.
gitu kali ya. Bisa aja itu memang suatu ketidaksengajaan aja, kayak ya udah nggak sengaja ketemu, walaupun probability-nya kecil, tapi ya udah, kayak ya udah it happened, tapi bukan berarti ini tuh bakal jadi sesuatu yang major di hidup lo. Kayak ya udah, ya udahin aja gitu. Ya udah, emang lu banyak kemiripan sama dia, ya memang kalian mirip kali, tapi kan nggak harus jadi teman juga. Kayak lu cukup follow aja gitu, lu cukup dengerin podcastnya aja udah cukup kali, gitu kali ya maksud moral dari cerita kali ini. Gue sebenarnya masih sering berharap sih, kayak semesta, kalau misalnya memang uh, lu kayak mendekatkan gue sama dia, kenapa dikasih benteng yang tinggi banget sih? Gue bingung jadinya. Udahlah, gue abis ini ambil proyek yang lebih banyak aja di kantor, jadi gue bisa keluar dari kehaluan ini. Mungkin gue juga akan stop dulu ngedengerin podcastnya dia. Gue bakal unfollow Instagram, sosmednya dia, TikTok, Twitter, segala macamnya itu, biar gue bisa sembuh dari kehaluan gue. Terus semoga abis itu gue bisa ketemu pacar, bukan cowok halu selanjutnya, supaya gue tidak halu lagi seperti ini. Kenapa? Gue sama lu kali yang halu kalau gitu. Canda. Enggak lah, kan kita udah temenan lama. Hah? Oke. You know what? Why not? Ya kan? Oke. Okay, this might sound crazy, tapi kayaknya gue lagi high juga nih gara-gara kopi yang lu bikin. Oke, kita bikin perjanjian aja gimana? Malam ini kita bikin perjanjian, kalau misalnya 2 tahun lagi kita sama-sama belum punya pasangan, lo mau gak jadi pasangan gue?